Di sebuah kota kecil yang terlupakan oleh waktu, ada sebuah galeri seni tua yang terletak di pinggiran hutan. Galeri itu tidak banyak diketahui orang, kecuali oleh para seniman lokal yang sesekali mengadakan pameran di sana. Bangunannya terbuat dari batu bata merah yang sudah lapuk dan dipenuhi lumut. Di dalamnya, lantai kayu berderit setiap kali seseorang melangkah. Banyak yang merasa tidak nyaman berada di sana terlalu lama, karena atmosfernya yang suram dan dingin, meskipun di musim panas sekalipun. Namun, keangkeran galeri itu bukan hanya berasal dari bangunannya yang tua, melainkan dari salah satu lukisan yang tergantung di dinding ruang utama. Lukisan itu berjudul Wajah Tanpa Senyum, sebuah karya yang seolah hidup. Berbeda dengan lukisan lainnya yang menggambarkan keindahan alam atau potret manusia dalam ekspresi yang damai, lukisan ini memperlihatkan sosok seorang wanita dengan gaun hitam panjang, berdiri di tengah ladang bunga yang mati. Matanya hitam, kosong, tanpa jiwa. Bibirnya tertutup rapat, tapi ada sesuatu yang membuat siapapun yang melihatnya merasa seolah-olah sosok itu sedang berteriak dalam keheningan. Seluruh komposisi lukisan itu diliputi oleh aura kelam, seolah-olah dunia di dalam kanvas tersebut berada dalam kegelapan abadi. Tidak ada yang tahu siapa pelukis asli dari Wajah Tanpa Senyum, atau bagaimana lukisan itu bisa sampai di galeri tersebut. Banyak yang mengatakan bahwa lukisan itu ditemukan di ruang bawah tanah galeri saat renovasi pertama kali dilakukan bertahun-tahun lalu. Sejak saat itu, ada berbagai cerita seram yang mengelilinginya. Dikatakan bahwa setiap kali seseorang menatap lukisan itu terlalu lama, mereka akan merasakan dorongan yang kuat untuk tersenyum, meskipun perasaan takut melanda mereka. Namun, senyuman itu terasa tidak alami, seperti senyuman yang dipaksa keluar oleh kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Cerita horor mengenai lukisan itu semakin berkembang ketika beberapa pengunjung galeri mulai melaporkan pengalaman aneh. Mereka merasa diikuti oleh sosok tak kasat mata, mendengar bisikan lembut yang memanggil nama mereka, dan beberapa bahkan mengatakan melihat sosok wanita dalam lukisan itu tersenyum lebar, meskipun hal itu tidak mungkin. Senyuman itu disebut sangat mengerikan, seolah-olah wajahnya memaksa bibirnya melebar hingga ke telinga. Namun, ketika mereka memberitahu orang lain dan kembali melihatnya, wajah di lukisan itu kembali ke ekspresi tanpa senyum, seperti semula. Salah satu kejadian paling terkenal yang terjadi di galeri adalah ketika seorang seniman muda bernama Andi memutuskan untuk mengadakan pameran tunggal di sana. Dia adalah seorang pelukis berbakat yang sedang mencari tempat untuk memamerkan karyanya, dan galeri tua itu adalah satu-satunya yang menawarkan ruang dengan harga yang terjangkau. Andi tidak percaya pada cerita hantu atau kutukan. Jadi ketika penjaga galeri memperingatkannya tentang lukisan Wajah Tanpa Senyum, dia hanya tertawa dan menganggapnya sebagai cerita tahayul belaka. Pameran Andi berjalan lancar selama beberapa hari pertama. Karyanya mendapatkan banyak pujian, dan dia bahkan berhasil menjual beberapa lukisan. Namun, di malam kelima, ketika dia sedang merapikan galeri setelah pengunjung terakhir pergi,
dia merasakan ada sesuatu yang aneh. Ruangan itu terasa lebih dingin dari biasanya, dan keheningan yang sebelumnya menenangkan kini terasa menakutkan. Saat dia berjalan melintasi ruang utama, matanya tertuju pada lukisan wajah tanpa senyum. Seperti biasa, wajah wanita dalam lukisan itu tampak hampa, dengan mata hitam yang seolah menatap ke kekosongan. Namun, kali ini, Andi merasa sesuatu berbeda. Dia tidak bisa melepaskan pandangannya dari lukisan itu. Jantungnya berdegup kencang, dan keringat dingin mulai membasahi dahinya. Dia merasa ada sesuatu yang menariknya mendekat, meskipun dia tidak ingin. Langkah kakinya terasa berat, tapi dia terus maju, semakin dekat ke lukisan itu. Tiba-tiba, tanpa peringatan, lampu-lampu di galeri padam. Andi terkejut, tapi dia tidak bisa bergerak. Matanya masih terkunci pada lukisan itu, dan dalam kegelapan, dia bisa melihat sesuatu yang tidak pernah dia perhatikan sebelumnya. Di sudut-sudut mata wanita dalam lukisan itu, ada bayangan samar yang tampak bergerak, seperti asap gelap yang keluar dari matanya. Andi merasa ngeri, tapi tubuhnya seolah-olah terjebak dalam pesona jahat yang memaksanya tetap berdiri di sana. Dan saat itulah dia melihatnya. Wanita dalam lukisan itu tersenyum. Bukan senyuman biasa, melainkan senyuman lebar yang mengerikan, seperti yang pernah diceritakan oleh pengunjung sebelumnya. Bibir wanita itu tertarik ke atas, lebih tinggi dari yang seharusnya bisa dilakukan oleh manusia. Seolah-olah daging wajahnya merobek untuk menciptakan senyuman tersebut. Matanya, yang sebelumnya kosong, kini dipenuhi oleh kegelapan yang berputar-putar seperti pusaran air. Andi ingin berteriak, tapi suaranya tersangkut di tenggorokannya. Dia merasakan ketakutan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dan di dalam kegelapan, dia bisa mendengar suara tawa samar yang menggema di seluruh ruangan. Ketika lampu tiba-tiba menyala kembali, Andi terjatuh ke lantai. Napasnya terengah-engah. Dia segera berlari keluar dari galeri, meninggalkan semua barang-barangnya. Malam itu, dia memutuskan untuk tidak pernah kembali lagi ke tempat itu. Namun, ketakutannya tidak berakhir di situ. Setiap malam setelah kejadian itu, Andi bermimpi tentang wanita dalam lukisan tersebut. Dia akan terbangun dengan keringat dingin, merasa seolah-olah wanita itu berdiri di sudut kamarnya, mengawasinya dengan senyuman mengerikan itu. Tak lama kemudian, Andi mulai kehilangan akal sehatnya. Dia menolak tidur karena takut melihat wanita itu dalam mimpinya lagi. Dia bahkan membakar semua karyanya, merasa bahwa setiap lukisan yang dia buat membawa kutukan yang sama. Teman-temannya berusaha membantunya, tapi tidak ada yang bisa menghilangkan teror yang terus menghantuinya. Akhirnya, Andi menghilang tanpa jejak, meninggalkan hanya sebuah catatan singkat di studio seninya. Dia tersenyum kepadaku. Setelah kejadian itu, galeri tua tersebut semakin sepi. Tidak ada yang berani mengadakan pameran di sana lagi. Dan penjaga galeri pun akhirnya memutuskan untuk menutupnya secara permanen. Namun, wajah tanpa senyum masih tetap tergantung di dinding ruang utama.
tidak tersentuh oleh waktu. Mereka yang berani melihatnya mengatakan bahwa lukisan itu semakin menyeramkan. Bibir wanita dalam lukisan tersebut sekarang tampak sedikit melengkung, seolah-olah dia terus mencoba untuk tersenyum lebih lebar lagi, menunggu seseorang yang akan datang dan memberinya kesempatan untuk menunjukkan senyumannya sepenuhnya. Namun, tidak ada yang tahu pasti kapan atau kepada siapa senyuman itu akan diberikan. Yang jelas, siapapun yang melihat senyuman penuh dari wanita dalam lukisan itu, tidak akan pernah bisa melupakannya, bahkan setelah mereka meninggalkan galeri tersebut. Senyuman itu akan terus menghantui mereka, seperti bayangan yang selalu berada di sudut mata, selalu ada, menunggu saat yang tepat untuk kembali muncul.